Nah, saya ingin menggarisbawahi berkaitan dengan advokasi. Advokasi itu apa sih? Advokasi itu adalah keberpihakan. Keberpihakan itu apa? Kepada kepentingan umum. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh saudara Edi berkaitan mengkritisi produk kebijakan pemerintah dalam di ibu kota negara yang baru, itu adalah dari sifat beliau dari peran beliau sebagai seorang wartawan yang melakukan advokasi kepentingan publik. Transaksi masih mudah di ini bidang saudara ya? Benar. Betul. Sudah dibacanya. Satu lagi yang satunya Sudah. Ya, makasih. Kemudian saya bisa bacain kira itu dia. silakan. Orasi benar ya, Pak? Orasi anggota Persatuan Wartawan Indonesia PPI Provinsi Sumatera. Nah, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Media dan Penyiaran Kadin Indonesia 2015-2020. benar. Dewan Pekerjaan sebagai majalah Dewan Berita Editor 1989-1993, Positoris sebagai redaktur Desk Politik, Hukum dan Keamanan. Betul. Harian Umur Publikas 1998, posisi terakhir sebagai koordinator Desk Politik, Hukum dan Keamanan. Betul. Radio Trijaya FM Jakarta 1995-2000 sebagai iShort Dialog Indonesia News Channel. Betul. Betul. Ya. Metro TV 2000 tahun 2004, posisi terakhir sebagai senior produser dan aktor talk show bidang politik. Betul. Star Alam TV 2004-2008, posisi terakhir sebagai General Manager News Gathering. Ya. PT Altacom 2008-2010 sebagai Managing Editor. Betul. FNN 2019 sampai sekarang wartawan nasional penulis opini. Betul. Betul. Jadi sudah FNN sekarang ya. Ya. Sudah sih kenal dengan pertama? Kenal. Jelaskan mengenai beliau. Ya, saya mengenal sebelum tahun 2000 itu saya mengenal beliau sebagai sama wartawan. Tapi pada tahun 2000 ketika Metro TV berdiri, saya mengenal beliau itu sebagai beliau di Desk Ekonomi, sementara saya menjadi kepala divisi untuk liputan untuk Metro TV. Organisasi mengetahui bahwa ini mulai seorang wartawan senior. Coba sebutkan media cetak paling mendasar yang pernah bernaung di dia. Ya, sebelum beliau di Metro TV, beliau itu mau dikoreksi kalau saya salah karena seingat saya beliau itu dulu wartawan baca, beliau spesialisasinya ekonomi. Kemudian ketika di Metro TV, beliau juga di Desk Ekonomi. Setelah dari Metro TV, seingat saya beliau kemudian pindah ke TPI. Di TPI, saya kira juga masih ke ekonomi, saya tidak mengikuti karena saya masih di Metro TV waktu itu. Dan setelah itu, ingat saya kemudian beliau ke inilah.com, ya, wartawan lagi, warta ekonomi, ya, karena beliau ekonomi. Dan baru setelah itu pada tahun 2018 kita bersama-sama sejumlah wartawan senior dari berbagai media membangun Forum News Network ini. Jadi warta ini adalah media yang dibangun oleh wartawan-wartawan senior, tidak ada modalnya di situ. Jadi kami sama-sama patungan gitu membangun namanya Forum News Network. Dan pada awal berdiri ini dulu kita bahkan punya siup ini, karena menggunakan siup dari Forum Adil Mandiri, kalau tidak salah ya namanya. Padahal sebenarnya siup ini rezim lama pada Orde Baru. Surat ini bisa penerbitan dulu kalau pada Orde Baru itu kalau tidak punya siup tidak boleh terbit. Nah kita pada Orde Reformasi itu tidak diperlukan lagi. Tetapi kita tetap menggunakan itu karena itu badan hukum yang kita gunakan.
Oh ya, beliau statusnya sama dengan saya sebagai istilah senior reporter di situ. Ya. Bisa jelaskan sejak kapan dan sudah berapa lama dari Di FNN itu seperti saya sampaikan tadi mulai tahun 2018 sebelum dia pres 2019. Saya yang betul itu. Ya. Bisa jelaskan bahwa status perusahaan FNN itu pers itu Seperti saya sebutkan tadi, justru FNN ini malah punya siup surat izin usaha penerbitan pers. Padahal sebenarnya ini sudah tidak diperlukan lagi dalam rezim yang baru, dalam regulasi yang baru. Pers itu hanya cukup apabila dalam aktenya disebutkan bahwa dia adalah media penyiaran, maka itu sudah diakui oleh pemerintah. Cukup memberikan akte saja itu sudah diakui sebagai media pers. Selama dia mendeklar bahwa dia lembaga pers, maka dia sudah diakui secara legal formal sebagai anggota sebagai lembaga pers. bisa jelaskan ada Seperti yang saya sebutkan tadi, perusahaan apa namanya? Forum Adil Mandiri, Forum Adil perusahaan PT ya. PT. Tentu PT ini sudah keluar izin dari Kemenkumham ya. Artinya Ya kalau PT tentu saja sudah Tentu ada ada ya. Kemenkumham. Sudah Bahkan ini terbitnya PT-nya itu pada sebelum berlaku ya, undang-undang sudah pers. disahkan dalam Kemenkumham. Yes. Bisa terus saya jelaskan di dalam PT ini ada berapa YouTube channel yang di bawah hukum badan FNN ini? Iya, di FNN ini ada beberapa channel yang itu juga sudah didaftarkan ke Dewan Pers. Ya. Itu antara lain Rocky Gerung Official yang saya kelola sendiri, kemudian ada Said Didu Official, terus ada Hersu Beno Point, ada Off the Record FNN, ada Bang Arif, channel yang sekarang beliau sudah almarhum, Bang Edi channel, dan juga ada Forum News Network dan Forum News Network TV. Artinya memang channel YouTube yang ada di bawah FNN ini memang banyak orang-orang senior ya, artinya wartawan-wartawan senior yang membuka channel itu ya. Ya memang ini lembaga FNN ini didirikan, ini idealisme dari teman-teman wartawan senior dan sejumlah aktivis. Ya, jadi ada perpaduan antara wartawan senior dan sejumlah aktivis. Antara lain aktivisnya seorang seperti bukan dokter ya, Rocky Gerung, ada Dr. Saganda Nainggolan dan lain-lain. Itu adalah kemudian masuk di Dewan Pakar dari Forum News Network. Jadi artinya memang bisa saya jelaskan bahwa YouTube channel yang sering muncul di YouTube itu memang selalu sering kritis terhadap penegakan hukum, terhadap pemerintahan, atau terhadap kebijakan-kebijakan apa saja. Betul seperti itu ya? Sebenarnya tidak perlu disebut kritis ya. Tapi Karena memang lembaga pers itu fitrahnya atau lembaga pers itu memang tugasnya sebagai salah satu pilar demokrasi. Itu dari fourth pilar, jadi pilar keempat demokrasi, dia memang tugasnya mengontrol jalannya pemerintahan baik lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Kalau dia tidak lagi mengontrol tapi dia memuji-muji terus, itu namanya bukan pers tapi itu humas. Ya betul. Artinya memang sudah tugas Yes. gitu ya sebagai Saya ingin media pers ya, insan pers ya. Ya, saya ingin mengutip pesan dari pendiri Kompas, Pak PK Ojong, yang dengan tegas menyatakan bahwa tugas pers itu adalah mengkritisi mereka yang sedang berkuasa, bukan menjilat para penguasa. Itu tegas digariskan oleh pendiri Kompas, Pak PK Ojong. Saya pernah dengar saudara saksi diskusi dengan wartawan senior Ilham Bintang bahwa pasal 1 ayat 1 itu menyatakan produk jurnalistik lainnya itu ya apa betul itu saluran lainnya itu apa betul yang dimaksud YouTube? Itu interpretatif, tetapi begini, saya luar biasa mengagumi pembuat undang-undang nomor 40 tahun 99 ini yang lahir pada masa pemerintahan Pak Habibie pada era reformasi. Ya, pada waktu itu Menteri Penerangannya itu seorang jenderal di tingkat 3, Pak Yunus Sosfiah, seorang jenderal Kopassus. Tetapi beliau itu sangat progresif dalam regulasi persnya. Seperti saya sebutkan tadi, lembaga SYUP itu dihapuskan.
Di zaman Orde Baru itu kalau tidak punya SIUP, dan SIUP itu adalah otoritas dari Departemen Penerangan pada waktu itu, tidak boleh pers itu lembaga pers berdiri. Tetapi dengan regulasi yang baru pada era reformasi itu dihapuskan semua. Seperti saya sebutkan tadi, hanya cukup menyebutkan di dalam akte pendiriannya bahwa dia lembaga penyiaran, itu maka sudah diakui sebagai sebagai lembaga pers. Produk-produknya adalah produk-produk jurnalistik. Dan kemudian juga tadi kalau Anda tanyakan apakah kemudian dalam pasal 1, betul di dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud pers itu adalah melalui salah satunya itu kan disebutkan digital, kemudian cetak dan saluran-saluran lainnya. Dan berkaitan dengan ini penafsiran soal lembaga penyiaran lainnya ini, saya ingin mengutip pendapat dari mantan wakil ketua Dewan Pers, Henry Bangun. Ya, pada waktu sedang ribut-ribut Deddy Corbuzier mewawancarai Ibu Siti Fadilah yang keluar dari rumah sakit, dan perdebatannya kemudian apakah ini produk jurnalistik atau tidak. Bahkan seorang Deddy Corbuzier yang kita tahu dia bukan wartawan, tapi menurut penafsiran Dewan Pers, karena dia setelah melakukan pekerjaan secara rutin, kan kriteria disebutkan semacam itu, karena dia melakukan rutin tugas itu, maka dia bisa disebut sebagai produk jurnalistik. Ini penjelasan dari Wakil Ketua Dewan Pers. Sementara sekarang dengan Ketua Dewan Pers yang baru, yang dipimpin oleh Profesor Azumadi Azra, beliau dengan tegas menyatakan bahwa ini sekarang ada yang istilahnya disebut jurnalisme based on YouTube. Itu pernyataan dari Ketua Dewan Pers, dan itu harus dilindungi. Ada kata-katanya itu. Bahkan beliau menyebut contoh, ini mohon maaf yang mulia saya boleh sebutkan, bahwa beliau menyebut contoh bahwa produk seperti Hersuno Point, produk seperti Refli Harun, dan produk seperti yang dilakukan Rama Sarita melalui Realita TV, itu adalah YouTube based journalism, dan itu harus dilindungi. Saya kira analogi ini bisa digunakan juga untuk produk-produk yang dibuat oleh Saudara Edi, karena Saudara Edi juga adalah seorang wartawan. Saudara saksi, saudara kan sudah lama kenal beliau. Ya. Pak Edi Mulyadi. Dengan gayanya di YouTube channel itu, apa emang udah karakter dia? Udah memang sehari-hari dia seperti itu? Woi begini, woi. Siapa yang mau tinggal di sini? Ini gitu. Itu loh, gayanya memang gaya seperti itu dia. Apa dia memang udah karakternya seperti itu gitu loh? Begini, saya mungkin sebelum menjawab itu gaya Yeah. atau bukan gitu ya. Saya kira ini nanti interpretatif ya, tergantung orang menilainya atau ya memang Edi itu seperti itu. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa peran dari jurnalisme itu adalah selain menyebarkan informasi, melakukan edukasi, tetapi juga melakukan advokasi. Nah, saya ingin menggarisbawahi berkaitan dengan advokasi. Advokasi itu apa sih? Advokasi itu adalah keberpihakan. Keberpihakan itu apa? Kepada kepentingan umum. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Saudara Edi berkaitan mengkritisi produk kebijakan pemerintah dalam di ibu kota negara yang baru, itu adalah dari sifat beliau dari peran beliau sebagai seorang wartawan yang melakukan advokasi kepentingan publik. Mengapa? Karena undang-undang IKN itu sendiri kan sedang digugat juga di Mahkamah Konstitusi, dan itu bukan hanya media yang mengkritisi, tapi sejumlah para akademisi juga mengkritisi keberadaan dari IKN. Jadi menurut saya alih-alih kita berdebat soal apakah itu karakter Bung Edi atau bukan, tetapi saya ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Edi itu bagian dari peran pers melakukan advokasi terhadap kepentingan publik. Kira-kira selain Bang Edi, ada banyak nggak wartawan lain yang lebih kritis dari beliau ini? Bisa disebutkan nggak? Kritis itu sebenarnya gini, kritis itu bukan monopoli orang per orang di media. Itu memang sifat dari jurnalistik, itu justru harus dia kritis. Kalau dia tidak kritis, kalau dia menjadi itu humas, ya tugasnya beda-beda. Seorang wartawan itu harus kritis karena begini, doktrin pertama seorang wartawan itu adalah criticism dan kemudian skepticism. Jadi kita tidak boleh
ketika misalnya saya mewawancari Anda dan Anda menyampaikan fakta, saya tidak boleh langsung menerima apa yang Anda sampaikan sampai kemudian saya melakukan cross check. Itu namanya cross check, verifikasi, dan kemudian setelah itu kita menilai itu berita itu sahih atau tidak. Kalau boleh saya sedikit menyimpang sedikit ini, peran pers itu kan kelihatan sekali menonjol. Dan itu kemarin Pak Mahfud MD menyampaikan secara langsung kepada media mengucapkan terima kasih. Itu dalam kasus sekarang sedang banyak disoroti oleh publik berkaitan dengan tewasnya Brigadir Yosua. Pak Mahfud secara tegas menyatakan kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Karena Anda semua, karena NGO dan karena civil society, makanya kasus ini dibuka seterang-terangnya. Padahal kasus ini menurut beliau adalah ada semacam code of silence. Itu ada semacam kode diam gitu, yang biasa ini kalau kita suka membaca novel-novel atau menonton film mafia, ini disebut semacam sumpah omerta gitu ya, untuk tidak membuka apapun yang terjadi. Dan itu adalah peran pers. Itu saya mengutip pengakuan dari Pak Menko Polwan Mahfud MD. Apakah di FM itu ada yang namanya dewan redaksi? Oh iya, ada. Betul. Apakah semua YouTube yang akan dipublish ke masyarakat melalui rapat dewan redaksi terlebih dulu atau bagaimana? Ada rapat dewan redaksi. Saya mengambil contoh misalnya pada waktu peristiwa KM 50. Iya. Saudara Edi, itu malam itu kami dalam rapat redaksi kita putuskan Anda besok pergi ke lokasi KM 50 untuk membuat reportase. Bahkan kita minta untuk apa saja yang harus dilakukan. Nah, di media ini begini, walaupun kita sama-sama senior, tapi ada semacam tradisi. Katakanlah misalnya saya berfungsi sebagai pemret. Ini kalau saya mengambil analogi tidak di YouTube ya. Tulisan saya sebagai seorang pemret itu biasanya juga sebelum dipublish itu harus diserahkan kepada orang lain untuk mengkoreksi. Itu untuk meminimalisir sebuah kesalahan. Itu tradisi semacam itu. Bahkan kenapa kemudian pasti ada bertanya kenapa orang seperti saya yang sudah lama menjadi wartawan. Saya mulai jadi wartawan tahun 89, berarti sekarang 33 tahun. Itu ketika menulis berita pun saya bisa serahkan kepada yang junior untuk dikoreksi dulu. Siapa tahu ada kesalahan, ada typo, ada kesalahan tulis, ada kesalahan data. Karena di dalam media itu ada doktrin satu lagi yang sering tidak boleh dilanggar, namanya accuracy atau keakuratan. Bahkan itu di ruang-ruang redaksi itu biasanya dieja tulisannya ACCURACY, akurasi. Itu penting. Bahkan misalkan nama orang pun tidak boleh salah. Misalnya nama saya Hersubeno Arif. Orang biasanya kadang-kadang menulis tanpa Arifnya itu. Itu salah. Tidak boleh dilakukan itu. Saya akan koreksi. Nama saya Hersubeno Arif, pakai IE. Itu pentingnya doktrin itu di media. Jadi media itu paling penting adalah soal akurasi. Nah, ini menyangkut channel Bang Edi Channel, terutama khusus masalah IKN itu kemarin. Ya. Apakah itu sudah melalui proses rapat dewan redaksi atau belum ketika dipublish itu? Secara umum tidak langsung detail itu, tetapi penyikapan kita terhadap IKN itu adalah itu keputusan dari rapat dewan redaksi. Bahwa kita bersikap kritis terhadap IKN itu adalah keputusan sikap dewan redaksi, dan tetapi sikap dewan redaksi itu bisa tercermin, biasanya Anda bisa lihat itu namanya tajuk rencana. Kalau dalam media konvensional ya, media cetak itu dikenal namanya tajuk rencana gitu. Ya. Apakah hampir teman-teman di FN yang mengeluarkan YouTube channel itu juga ada satu pemikiran dengan beliau menolak IKN itu? Kan seperti saya sebutkan tadi bahwa itu adalah keputusan redaksi. Keputusan redaksi, itu penyikapan dari redaksi. Oh. Ya. Berarti sudah sikap redaksi itu ya? Ya. Saudara saksi pernah nggak melihat kartunya PWI beliau, Bang Edi? Iya, Sering lihat ya? Udah pasti saya udah lihat ya, Bang Edi ya. Berarti memang dia terdaftar di Dewan Pers PWI di PWI. Saya koreksi sebentar bahwa Dewan Pers tidak mengurusi keanggotaan dari wartawan. Yang mengurusi keanggotaan wartawan adalah organisasi kewartawanan, dan organisasi kewartawanan itu banyak.
Iya. Ada PWI, ada AJI. Kalau untuk media-media televisi ada namanya IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia itu. Jadi Dewan Pers tidak mengurusi keanggotaan seorang wartawan. Yang mengurusi adalah organisasi-organisasi kewartawanan. Nah, organisasi kewartawanan ini adalah konstituen dari Dewan Pers. Kalau Bang Edi dari organisasi apa? PWI, PWI DKI Ya. ya. PWI DKI beliau. Jadi kalau kita cek PWI DKI pasti ada namanya ya. Insya Allah ada. Bisa sudah jelaskan? Sudah berapa lama beliau jadi wartawan? Ya setidak-tidaknya sebelum tahun 2000 saya sudah mengenal beliau sebagai wartawan, dan seperti saya katakan pada tahun 2000 ketika pertama kali Metro TV berdiri, pada waktu itu saya satu kantor dengan Bung Edi Mulyadi Di Metro TV. di Metro TV.